Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Mas Mirata Kumalayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai website development dan juga fitur-fitur yang akan saya tambahkan di U16. Sebelumnya saya akan membuat development website ini berdasarkan study case yang saya dapatkan. Nah, study case-nya adalah perusahaan pelita farma melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuat website toko obat mereka. Maka, desain dengan sebaik mungkin. Perusahaan pelita farma menyediakan pemesanan obat secara online karena keterbatasan ruang untuk menjaga jarak di masa pandemi. Berikut merupakan daftar obat-obatan dan vitamin yang dinikmati oleh banyak orang demi menjaga stamina tubuh. Nah, yang pertama itu ada Blackmores Multivitamins dengan quantity itu 2 botol seharga 140.000 dan terdapat diskon 10% jika melakukan pembelian Blackmores Multivitamin. Lalu yang kedua ada Bicom Z Multivitamin sebanyak 20 tablet dengan harga 30.000 per tablet. Dan yang paling terakhir ada Neurobion Forte sebanyak 5 strip dan harganya yaitu 40.000 per strip. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk tutorialnya. Check it out. Baik, langkah pertama tentu saja kita harus masuk ke dalam database milik kita, dan saya memilih untuk menggunakan administrator. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu kita bisa pergi ke apps untuk mengaktifasi beberapa apps, yaitu ada e-commerce, ada sales, ada website, dan juga ada inventory. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita pergi setelah kita berhasil mengaktifkan semuanya. Ini saya sudah berhasil mengaktifkan semuanya. Itu kita pergi ke website. Kita pergi ke website. Nah, ini adalah tampilan website dari saya karena saya sudah sempat untuk membuatnya. Jadi saya mendapatkan 4 fitur, yaitu ada shop, ada event, ada service, dan juga success stories. Dan hal wajib yang harus ada adalah home dan juga contact us. Nah, cara untuk menambah fitur, karena pada awal itu hanya tersedia home, shop, dan juga contact us. Itu kita bisa pergi ke bagian site, lalu kita bisa ke page. Nah, di sini kita bisa klik new dan kita bisa menamakan page yang akan kita yang akan kita buat. Lalu selain itu kita bisa pergi ke kita kembali ke website. Lalu kita pergi ke site, lalu kita bisa ke menu editor. Nah, di sini kita bisa menambah add menu item, lalu kita menambah bisa home, shop, apapun yang akan kita buat. Nah, karena saya sudah membuatnya secara lengkap, maka kita tidak perlu lagi untuk membuatnya. Nah, yang pertama itu ada bagian home. Nah, di sini saya membuat, karena saya mendapatkan study case itu pelita farma, itu saya membuatnya dengan pelita farma. Itu kita bisa pergi ke bagian edit. Nah, ini adalah tampilan jika sudah bisa diedit. Nah, itu yang pertama saya mengubah logo itu menjadi pelita farma sesuai dengan study case saya. Lalu saya mengubah tampilan dari header ini, itu saya mengubahnya menggunakan template yang tengah. Nah, ini yang di tengah-tengah saya menggunakan ini. Nah, itu akan menjadi seperti ini. Lalu untuk bagian nomor telepon itu saya sudah ubah menjadi nomor telepon. Lalu di bagian kiri itu ada sosial media. Nah, untuk di bagian header bawah itu saya menggunakan blocks columns. Nah, ini untuk yang paling atas itu saya menggunakan picture dan juga menggunakan
title dan juga teks. Ini Pelita Pharma adalah title dan juga penjelasannya itu berupa teks. Lalu yang bagian bawah itu saya menggunakan columns. Nah, columns ini berisikan 3 foto dan keterangannya. Lalu yang pada bagian bawah ini saya menggunakan showcase. Showcase ini saya berisikan fitur-fitur layanan yang diberikan kepada pengguna website. Nah, jika sudah kita mengisikan seluruhnya, kita mengganti foto, kita bisa customize. Nah, di sini ada custom. Nah, di sini parallax. Nah, di sini kita bisa mengganti backgroundnya menggunakan warna dan tampilan yang sesuai kita inginkan. Lalu di sini ada foto, itu kita bisa menggunakan foto sesuai yang kita inginkan. Saya menggunakan foto obat-obat di apotik. Lalu kita bisa mengganti tulisan, font dan semacamnya. Nah, di sini saya sudah mengisikan isiannya itu Pelita Pharma dan juga penjelasan singkat mengenai apotek ini. Nah, di sini sudah ada fitur-fitur yang dijual, itu obat-obatan, alat kesehatan dan juga alat bantu. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa klik save. Baik, selanjutnya kita akan mengedit bagian event. Nah, untuk event sendiri itu, di sini saya sudah membuat untuk medicine exhibition pada tanggal 17 November di jam 8 pagi. Nah, namun di sini tuh masih bersifat unpublished, jadi belum bisa dipublikasi. Nah, caranya bagaimana? Kita pergi ke site, lalu kita pergi ke event. Jika ingin menambahkan event baru, kita bisa klik new. Nah, di sini kita bisa menamai event dan juga start dan end date-nya beserta venue. Nah, karena saya sudah membuatnya tidak perlu lagi, maka kita bisa klik centang, lalu kita bisa action dan publish. Nah, jika sudah, kita bisa kembali lagi ke website. Lalu kita pergi ke event. Nah, di sini event yang akan kita selenggarakan itu otomatis sudah ke publish karena kita sudah mengklik publish pada bagian event tadi. Nah, di sini ada tanggal, ada nama, dan juga ada jam. Lalu selanjutnya itu ada kontak us. Nah, di bagian kontak us sendiri ini saya menggunakan saya menggunakan blocks heading untuk bagian ini. Lalu saya menggunakan picture. Lalu yang di bagian bawah ini saya menggunakan fitur teks beserta kotak-kotak ini. Nah, di sini ada teks, ada kolom, ada form. Saya menggunakan blocks tersebut. Nah, lalu kita bisa mengisikan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada name, phone number, emails, company, subject, question, dan ada kolom submit. Di sini kita bisa untuk proses mengontak apotek Pelita Pharma untuk info lebih lanjutnya. Nah, lalu di sini ada foto dari background, lalu kita bisa klik save. Nah, pada bagian event tadi itu saya menggunakan blocks banner. Nah, di sini saya menggunakan blocks banner beserta teks. Nah, ini features. Saya menggunakan hal tersebut. Nah, di sini lalu saya mengisikan sesuai dengan yang saya inginkan. Saya menggunakan
blog seperti ini, event page. Saya menggunakan template event page pada bagian event. Lalu saya mengeditnya dengan tanggal, lalu ada nama serta tempat. Kita bisa klik save. Nah, untuk di bagian kontak us tadi itu saya menggunakan bagian blogs, yaitu form, bagian form di dynamic content seperti itu. Lalu saya bisa klik save. Selanjutnya itu ada di bagian services. Nah, di bagian services ini saya menggunakan text image. Nah, di sini text image. Lalu pada bagian bawah ini saya menggunakan columns. Nah, di sini saya mengisikan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, di sini pada bagian text image itu saya customize untuk tulisannya itu berada di tengah-tengah, dan di foto kanan ini saya mengisikan dengan foto seorang apoteker yang sedang mengecek obat. Nah, ini ada foto-foto yang dijual itu beserta keterangannya. Kita bisa klik save. Lalu pada bagian success stories itu terdapat kata pelanggan. Jadi pelanggan yang sudah melakukan pembelian di Pelita Pharma itu melakukan semacam survei yang berisikan kata-kata dari mereka, semacam untuk menjadikan cerita sukses dari Pelita Pharma sendiri. Nah, ini ada dari band dan keluarga itu dengan kata pelanggan seperti berikut. Lalu yang kedua ada kata pelanggan dari panti lansia sebagai berikut. Dan yang terakhir itu ada dari RSUD Depok Kota itu sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan bagian carousel di structure. Nah, saya menggunakan template ini untuk membuat bagian dari success stories. Di sini saya customize dengan menambahkan foto, lalu saya menambahkan teks, saya mengganti background, masing-masing berbeda. Saya mengganti template dari blog, lalu saya mengganti dengan warna yang saya inginkan. Lalu bisa klik save. Baik, selanjutnya saya akan membuat study case itu pada shop. Nah, di shop kita bisa klik shop. Nah, di sini itu saya sudah membuat 3 produk yang akan dijual, yaitu ada Blackmores multivitamin, ada Become Z multivitamin, dan ada Neurobion Forte. Ini bersifat unpublished karena saya belum mempublishnya. Itu caranya adalah kita bisa pergi ke e-commerce, lalu kita pergi ke products. Nah, di sini jika kita ingin membuat produk baru, maka kita bisa klik new di sini. Namun karena saya sudah membuatnya, maka tidak perlu lagi untuk klik new. Nah, di sini ada tiga yaitu Blackmores, Become Z, dan juga Neurobion. Nah, yang pertama ada Blackmores multivitamin. Nah, di sini saya set dengan storable product karena akan dijual, lalu dengan sales price itu 140.000 dengan produk kategorinya itu vitamin. Di sini invoicing policy-nya ada order quantities. Lalu yang kedua ada Become Z multivitamin. Saya mengubah fotonya juga di semua produk. Lalu sama, ini isinya sama, namun harganya 30.000. Lalu yang ketiga itu ada Neurobion Forte, itu isiannya sama dengan harga itu 40.000. Lalu kita bisa klik save di sini, save manually. Nah, kita pergi ke produk. Nah, di sini sudah terdapat list produknya. Lalu kita mengaktifasi itu dengan cara kita ke site, lalu kita ke bagian produk. Nah, di sini bagian Blackmores, bagian Become Z, dan juga Neurobion Forte itu kita bisa publish. Nah, jika sudah, kita bisa kembali lagi ke website.
lalu kita pergi ke shop, maka akan ada nah ini sudah ada 3 produknya. Lalu ini diminta pada produk Blackmores multivitamin ini terdapat diskon sebesar 10% jika membelinya. Caranya adalah kita bisa pergi ke sales. Sebelumnya kita ke settings. Nah, untuk di setting itu kita ke sales. Nah, di sini untuk diskon loyalty dan gift card itu kita bisa centang untuk memperlihatkan fitur ini. Lalu kita bisa pergi ke sales. Lalu kita ke bagian products. Lalu kita ke discount and loyalty. Nah, di sini kita bisa klik new untuk menambah discount and loyalty. Namun karena saya sudah membuatnya, maka kita klik saja di sini. Nah, di sini program name itu 10% discount on Blackmores multivitamin sesuai dengan study case. Lalu program tab itu promotion dengan nah, di sini yang poin pentingnya ada di bagian conditional rules, di mana itu minimum quantity-nya itu 1, minimum purchase-nya itu 0, dengan produknya yaitu Blackmores multivitamin, lalu ini itu per order. Nah, ini kita bisa klik save. Nah, di sini untuk rewards-nya itu diskon sebesar 10%, itu untuk spesifik produk kita centang. Nah, untuk diskon produknya itu ada Blackmores multivitamin. Itu kita bisa klik save. Nah, jika sudah itu kita bisa save manually. Nah, setelah ini kita bisa kembali lagi ke bagian website. Nah, jika sudah di website itu kita bisa pergi ke shop. Lalu kita membeli sesuai dengan yang ada di study case, yaitu Blackmores multivitamin. Itu 2. Lalu ada Become Z itu sebanyak 20. Dan juga yang terakhir itu ada Neurobion itu sebanyak 5. Nah, ini kita pergi ke cart. Nah, di sini kita bisa melihat review order. Nah, ada Blackmores sebanyak 2 dengan harga 140.000, ada Become Z sebanyak 20 dengan harga 30.000, dan Neurobion Forte sebanyak 5 dengan harga 40.000. Nah, di sini sudah ada otomatis bahwa pada produk Blackmores multivitamin terdapat 10% diskon untuk pembeliannya. Maka akan dikurangi sebesar 28.000. Itu kita bisa next untuk proses checkout. Nah, di sini ada address. Nah, di sini masukkan saja untuk company name itu Panti. Lalu name-nya menggunakan administrator saja. Lalu ini kita bisa klik next saja. Nah, di sini nomor teleponnya itu kita bisa masukkan sesuai dengan nomor telepon. Street and number-nya itu bisa Jalan Kukusan. City-nya itu Depok. Country-nya itu Indonesia. Nah, ini kita bisa klik next. Zipnya itu kita isikan 16425. Kita bisa next. Nah, ini sudah ada billing address dan juga shipping address. Itu kita bisa klik confirm. Nah, di sini belum ada untuk pilihan payments, pembayarannya melakukan dengan menggunakan apa. Kita bisa add payment provider. Di dalam kasus ini saya akan menggunakan
pembayarannya itu berupa wire transfer. Kita bisa install. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam wire transfernya. Lalu di sini kita bisa enable, kita bisa klik save manually. Lalu kita kembali lagi ke website. Nah, jika sudah berada di website kembali, itu kita bisa pergi lagi ke cart. Lalu kita bisa proses checkout. Nah, kita sudah di sini ada pay with wire transfer, kita bisa pay now. Nah, setelah pay now itu sudah ada yaitu order kita dengan nomor S00001. Nah, di sini kita bisa pergi ke website. Kita bisa pergi ke tampilan menu website. Lalu kita pergi ke e-commerce, lalu kita ke unpaid orders. Nah, di sini kita klik bagian ini. Lalu kita bisa confirm untuk pembayarannya. Lalu kita bisa create invoice. Kita bisa create. Lalu kita bisa confirm. Nah, di sini kita bisa register payment. Menggunakan bank, paymentnya manual dengan sejumlah 1.052.000, kita bisa create payment. Nah, ini sudah paid. Nah, maka kita bisa pergi ke sell order. Nah, kita pergi ke bagian delivery. Di sini kita bisa mengubah demand-nya sesuai dengan yang sudah sampai. Itu ada 2, lalu 20, dan juga 5. Nah, jika sudah, kita bisa klik validate. Nah, kita confirm. Setelah itu kita bisa kembali ke invoice. Nah, ini sudah berhasil untuk konfirmasi pembayaran dan juga konfirmasi di warehouse bahwa produk tersebut sudah sampai. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai website development beserta dengan study case yang saya dapatkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.